kurang fokus. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan presentasi mata kuliah landasan pendidikan. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai lingkungan dan permasalahan-permasalahan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sebagai moderator bernama M. Dahril dan anggota kelompok 4 yaitu Elizabeth Ramawangi, M. Ihsan Hidayat, Nadia Stias Ningrum, dan Safira Alia Dewanti. Langsung saja ke pokok pembahasan pada materi lingkungan dan permasalahan pendidikan. Oke, next. Oke, baiklah. Pokok-pokok pembahasan yang akan kita kaji pada presentasi kali ini yaitu 1. Mengenai macam-macam lingkungan pendidikan. 2. Lembaga-lembaga pendidikan dan fungsinya. 3. Pengertian permasalahan pendidikan. 4. Faktor penyebab timbulnya permasalahan pendidikan. Dan yang terakhir, jenis-jenis permasalahan pendidikan. Untuk poin macam-macam lingkungan pendidikan akan dijelaskan oleh Saudari Elizabeth Ramawangi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan macam-macam lingkungan pendidikan. Jadi macam-macam lingkungan pendidikan itu ada 3. Yang pertama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti. Ada ayah, ibu, dan anak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, suasana pendidikan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan orang seorang atau pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Selanjutnya yang kedua ada sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai situasi dan kondisi sekolah antara lain, yang pertama, pengajaran yang mendidik, yang kedua, peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyeluruhan atau BP di sekolah, yang ketiga, pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat atau sumber belajar atau PSB, dan yang terakhir, peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga ada masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Corak dan ragam pendidik yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi bidang baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat,
maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Elizabeth Ramawangi yang telah menjelaskan materinya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Alia Dewanti. Dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan lembaga-lembaga pendidikan dan fungsinya. A. Lembaga pendidikan fungsinya 1. Pengetahuan dan pembelajaran. 2. Mendapat gelar dan sertifikat. 3. Berbagi pengetahuan dan kemampuan akademis. 4. Melatih kedisiplinan. 5. Spesialisasi. 6. Pendidikan yang terorganisir. 7. Membangun jiwa sosial. 8. Mengembangkan diri dan kreativitas. B. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal berfungsi mengisi waktu luang, mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan keterampilan fungsional, pengembangan sikap dan kepribadian profesional, menjamin integrasi kehidupan sosial, berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Tujuan pendidikan nonformal: meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, meningkatkan kemampuan akademik. Bimbingan belajar dapat membantu meningkatkan kemampuan akademik anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Waktu belajar fleksibel dengan mengikuti bimbingan belajar secara privat atau bimbel, mudah memonitor aktivitas belajar anak, baik dan efisien, mengembangkan sumber daya manusia, baik daya fisiknya, daya pikirnya, rasa dan karsanya, daya budi, dan daya karyanya. Mengembangkan secara selaras, selasi, dan seimbang kecerdasan sikap, kreativitas, dan keterampilan dalam upaya meningkatkan mutu taraf hidup warga masyarakat, bangsa, dan negara. C. Pendidikan informal. 1. Tujuan dan fungsi pendidikan informal. Fungsi dan tujuan utama dari pendidikan informal adalah untuk membentuk watak, karakter, dan kepribadian seseorang. Secara lebih rinci, berikut ini beberapa tujuan pendidikan informal. Antara lain, 1. Membantu dalam hal peningkatan hasil belajar, baik hasil belajar pendidikan formal maupun non-formal. 2. Memberi motivasi dan kontrol kepada peserta didik. 3. Membantu pengembangan fisik dan mental anak, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. 4. Membentuk kepribadian anak dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan anak. 5. Memotivasi anak agar mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki. Dan yang terakhir, membantu kemandirian anak. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih penjelasan yang sudah disampaikan oleh Saudari Safira. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nadia Tiasningrum. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan pengertian permasalahan pendidikan. Istilah permasalahan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu problem. Masalah adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan kata permasalahan berarti sesuatu yang dimasalahkan atau hal yang dimasalahkan. Jadi, permasalahan pendidikan adalah segala sesuatu hal yang merupakan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan. Pada dasarnya, ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu yang A, bagaimana semua warga negara dapat menikmati dan didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Ini jenis permasalahan pokok pendidikan. Ada 4 permasalahan pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional. Masalah yang satu, masalah
masalah efisiensi pendidikan, 4 masalah relevansi pendidikan. Oke, baiklah. Terima kasih Saudari Nadia Tiasnin yang telah menjelaskan materinya. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah faktor penyebab timbulnya permasalahan. Faktor penyebab timbulnya masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. Kemudian laju pertumbuhan penduduk. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan kebutuhan pencapaian sasaran. 7. Masalah kurikulum. 8. Masalah peranan guru. Dan yang terakhir masalah pendidikan dasar 9 tahun. Oke, next. Ihsan Hidayat, dipersilakan. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis permasalahan pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunanya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Dan yang terakhir, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Saudara M. Ihsan Hidayat. Dan materi yang telah dijelaskan oleh M. Ihsan Hidayat merupakan materi terakhir. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.